Para ulama menyebutkan ya, bagaimana duduknya antum di masjid ini sekarang membuat antum mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, berbeda dengan yang di sebelah antum. Sama-sama duduk, waktunya sama. Tadi datang jam 4, selesai anggap jam setengah 5, sama nih waktunya dia. Tapi yang membedakan adalah banyaknya niat orang yang di sebelah antum. Yang pertama, yang terakhir jamaah, bagaimana satu amalan dengan niat yang beragam supaya pahala antum lebih banyak lagi. Contohnya nih, sekarang antum duduk di masjid. Para ulama menyebutkan ya, bagaimana duduknya antum di masjid ini sekarang membuat antum mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, berbeda dengan yang di sebelah antum. Sama-sama duduk, waktunya sama. Tadi datang jam 4, selesai anggap jam setengah 5, sama nih waktunya dia. Tapi yang membedakan adalah banyaknya niat orang yang di sebelah antum. Yang pertama, ini sebuah contoh ya, antum bisa kiaskan ke yang ini disebutkan oleh para ulama. Ayya'taqida annahu baitullah. Dia datang ke masjid ini memiliki sebuah keyakinan, aku nih sedang di rumah Allah. Bayangin, aku nih sedang di rumah Allah Azza wa Jalla. Makanya dia masuk masjid, tahiyatul masjid. Kenapa? Aku sedang di rumah Allah loh. Dan dia ingat dengan hadis Nabi SAW, man tawadda'a min fi baitihi, siapa yang wuduk dari rumahnya, fa ahsanal wudu, dia sempurnakan wuduknya, thumma atal masjid, lalu dia datang ke masjid, fahuwa zairullah, dia sedang berziarah kepada Allah Azza wa Jal. Wa haqqun 'alal mazur an yukrima zairahu, menjadi kewajiban orang yang diziarahi untuk memuliakan orang yang berziarah. Gimana antum tadi datang, ana mau ke rumah Allah, ana duduk di rumah Allah, ana semoga dimuliakan sama Allah Azza wa Jal. Belum bicara kajian, bicara antum datang ke Baitullah. Yang kedua, antum duduk dalam rangka menunggu sholat. Antum duduk dalam rangka menunggu sholat, niat kodok. Kenapa? Ya nunggu berbuka Ustaz. Beda, ana nunggu waktu sholat. Di sebagian masjid ketika ada acara buka bersama, setelah dibagikan berbuka, orang itu pulang ke rumahnya aja, nggak sholat. Ya mungkin sholat di rumahnya, tapi dia tidak niatkan duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat selanjutnya. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya, kalian mau nggak aku kasih tahu yang Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosa, wa yarfa bihi darajat, dan akan mengangkat derajat antum. Salah satunya apa? Wantidharus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Jadi yang tadi habis asar duduk nunggu maghrib, atau yang duduk memang di masjid, datang dia setelah sholat tahiyatul masjid, dia nunggu waktu sholat maghrib. Semoga masuk dalam hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah ribat. Ribat ini asalnya adalah menjaga perbatasan negeri-negeri Islam dari musuh. Masuk dalam jihad fi sabilillah. Antum niatkan ribat, duduk di sini dalam rangka menunggu waktu sholat selanjutnya. Nanti ada yang habis maghrib nunggu isya, nunggu tarawih, tambah lagi itu dia. Yang ketiga, dia duduk di masjid dalam rangka menjaga pendengarannya, penglihatannya, menjaga badannya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Azza wa Jal. Kayaknya anak kalau di kamar, nunggu di kamar dulu, anak nonton yang enggak-enggak nantinya, ribut, sibuk dengan membalas chatting dari orang-orang yang kadang-kala kurang berguna. Ana ahsan di masjid untuk jaga raga kita, panca indera kita, dapat pahala lagi antum. Kemudian yang keempat, ukuful hammi 'ala Allah wa luzumus sirri lil fikri fil akhirah,
wa daf'i syawaghil as-sarif anhu bil i'tizal lil masjid. Dia sengaja meninggalkan dunianya. Dia kepingin fokus kepada Allah Azza wa Jal, memikirkan akhirat, meninggalkan segala kesibukan yang memalingkan dia dari akhirat dengan uzlah di rumah Allah Azza wa Jal. Datang ke rumah Allah untuk itu. Yang kelima, at-tajarrud li dzikrillah awil istima' dzikrihi walitadzakkur bihi. Dia memang mau fokus mendengarkan zikrullah, berzikir, dia berzikir sendiri, dia mendengarkan orang berzikir, dia mendengarkan kajian. Bayangin, dia niat itu. Intahal waqt, Masya Allah, habis waktunya jamaah. Taib, ana selesaikan bentar. Yang keenam, tujuan dia adalah memberikan ilmu. Tujuannya memberikan ilmu atau menuntut ilmu. Kemudian dia niatkan lagi meninggalkan dosa. Dia datang ke sini supaya dia meninggalkan dosa tersebut. Karena nggak mungkin dia berbuat dosa di rumah Allah. Niat-niat itu untuk satu amalan. Amalannya sama antum duduk sekarang. Tapi dengan niat yang banyak itu, insya Allah antum akan dapat pahala yang besar. Maka tolong belajar niat, belajar fadilah amalan, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah yang banyak dengan satu amalan yang kita kerjakan.